Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini dan juga juru bicara Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Bang Geis Khalifa. Ya, langsung saja kita sapa. Selamat sore Bang Geis dan juga Bang Valdo. Pertama saya ingin menuju ke Bang Geis terlebih dahulu. Anies ini menyebutkan miris dengan kebebasan berpendapat di Indonesia. Ada istilah akhirnya supaya nggak terlilit dengan masalah hukum, menyebut dengan istilah Konoha dan Wakanda begitu. Apakah memang separah itukah kebebasan berpendapat di Indonesia? Apa sih yang menjadi dasar-dasarnya sehingga Anies menyampaikan hal tersebut? Bang Geis. Ya, terima kasih. Jadi kalau secara data ya, kita lebih enak bicara pakai data saja ya. Indeks demokrasi kita di tahun 2015 itu 7,03. Di tahun 2021 turun skornya menjadi 6,71. Indeks persepsi korupsi kita itu tahun 2015 36. Di tahun 2022 indeksnya turun menjadi 34. Indeks kebebasan pers kita dari 59,25 sekarang turun menjadi 54,83. Ini datanya loh. Ini hasil data penelitian. Gitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Anies itu hanya seperti ledakan dari yang selama ini tidak pernah terungkap secara nyata, secara lugas di publik. Jadi karena Anies yang menyatakan maka itu menjadi seperti semua orang melihat, wah ternyata memang iya gitu. Dan padahal sebelumnya itu udah kita rasakan lama, bahkan pernah didiskusikan juga dengan Valdo. Itu satu hal. Saya kira dari awal, untuk awal itu dulu lah. Nanti baru bicara yang lain. Kita tanggapi dulu Bang Valdo, ada data yang tadi sudah diumbar oleh Bang Geis. Memang betul ini sudah lama dan sekarang menjadi ledakan. Apalagi jerat Undang-Undang ITE yang membuat masyarakat takut menyebut Indonesia dan menggantinya dengan sebutan Wakanda dan Konoha. Bang Valdo. Ya, makasih Mas Andro, Mbak Tisa. Halo Bang Geis, sehat Bang? Halo. Top Bang Geis. Bicara data ya, jadi yang ingin kami sampaikan adalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi ini juga terjadi di seluruh dunia. Memang lembaga yang melakukan pengukuran data terhadap demokrasi ada banyak, luar negeri, dalam negeri juga tadi yang mungkin disampaikan, bahkan dari pemerintahan kita juga ada. Nah caranya memang beragam, tapi apapun hasilnya kami akan menjadikan masukan yang disampaikan untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita lah. Dan jika kita mencermati lebih jauh nih Mas Andro, Mbak Tisa gitu ya, sebetulnya ada puluhan indikator dari prinsip demokrasi yang diukur oleh lembaga-lembaga itu. Nah saya kira kalau kerangka poin yang disorot hanya indeks kebebasan pers, persepsi korupsi, ya nggak fair dong dan membutakan kita dari kenyataan yang lebih luas. Karena kita bisa jadi terlalu fokus pada penurunan sehingga kita mengabaikan apa yang sudah kita raih. Karena saat ini kita sedang beraktivitas, berdiskusi, mengeluarkan pendapat, ada banyak kok yang masih bisa mengeluarkan aspirasi mereka, netizen, teman-teman mahasiswa, bisa komen apapun kok di sosial media. Dan ini kan menunjukkan sebenarnya kita sudah bebas berpendapat. Yang saya sedihkan adalah ketika kebebasan berpendapat diartikan bebas menghina. Nah ini sebetulnya yang pemerintah coba manage dan minimalisir, karena jangan sampai kita terlalu fokus pengen bebas berpendapat, tapi korban bully, korban penghinaan, itu nggak kita urus. Kan berapa banyak masyarakat Indonesia, anak muda yang terkena mental health karena ujaran kebencian. Ini loh maksud saya gitu. Jadi selain itu kita lihat lebih jauh nih data dari yang tadi juga disampaikan Bang Geis dan juga Pak Anies misalnya dari Economic Intelligence Units. Memang Indonesia itu emang indeks demokrasinya cenderungannya itu stagnan memang, tapi Asia juga stagnan gitu. Bahkan kita bisa dibilang kita itu sedang mengalami democratic backsliding di beberapa negara di Amerika dan Eropa sana yang paling demokratis. Jadi saat democratic backsliding begini, dunia mulai menjauh dari demokrasi, namun kita di Indonesia memperlihatkan bukti kok. Perlu kita syukuri kemenangan kecil yang kita upayakan bersama kok dengan masyarakat kita yang ada. Dan semuanya akan terus bekerja melakukan perbaikan demokrasi. Saya kasih reminder ya, demokrasi itu kan membutuhkan kestabilan ekonomi politik juga. Dan Pak Jokowi bukan hanya presiden loh Bang Geis untuk pendukungnya gitu. Tapi bagi kritikusnya juga gitu. Kami melihat pesan itu yang ingin dimunculkan dalam laporan yang disampaikan itu gitu. Dan Presiden berhasil membangun konsolidasi politik, pemerintahan yang efektif agar seluruh kelompok yang ingin mempercepat pemulihan bangsa dapat berkontribusi besar.
Karena selama 25 tahun kita reformasi ini, Pak Ges juga tokoh reformasi lah. Kita banyak berdinamika, banyak perubahan, banyak belajar kok. Bahkan nggak sejarang juga konflik elektoral memecah belah bangsa kita. Tentu ini ada efek samping sampai saat ini. Oke. Ada yang nge-highlight cuma 2 indikator, di antara puluhan indikator. Nah itu yang kami kira jangan sampai membutakan publik dari kenyataan-kenyataan lain yang lebih besar bahwa kita sedang berprogres. Yuk sama-sama kita perbaiki demokrasi kita. Gitu loh, Mbak. Oke, Bang Faldo, dengan demikian artinya Undang-Undang ITE nggak perlu direvisi ya, karena sebenarnya yang ada saat ini adalah yang sudah sangat tepat sekali dan maksudnya adalah boleh kok mengkritik tapi jangan menghina. Nanti akan dijawab oleh Bang Ges. Bagaimana tanggapan Bang Ges? Usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.